Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosa Martatiana dengan NPM 0371180889. Nama saya Nabila Aprilia dengan NPM 03711887. Nama saya Alfi Zakia dengan NPM 0371181080. Di sini kami akan membuat dan menjelaskan mengenai alat peraga berbasis STEAM. Apa itu STEAM? STEAM adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika secara bersamaan, yang pengaplikasiannya membangun cara berpikir logis dan sistematis. Di dalam pembelajaran di kelas dapat menggunakan model pembelajaran project-based learning dalam menerapkan pembelajaran STEAM. Kali ini kami akan membuat kincir angin sebagai alat peraga untuk STEAM education. Di dalam proses pembelajaran, guru sebelumnya memberikan lembar kerja siswa yang berisi tentang penjelasan mengenai langkah-langkah dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat kincir angin secara berkelompok. Berikut cara dan bahan untuk membuat kincir angin yang digunakan untuk pembelajaran STEAM. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kincir angin pembelajaran STEM. Yang pertama ada gunting, jarum pentul, selotip, lem, dan kertas origami. Pertama, lipat kertas secara diagonal. Buka dan lipat lagi sisi yang lain secara diagonal. Kemudian gunting di setiap lipatan mendekati titik diagonal. Kemudian, beri lem di setiap bagian di sebelah kanan. Setelah itu, lipat kertas mendekati titik diagonal.
Kemudian gunting kertas membentuk lingkaran. Kemudian tempelkan pada bagian tengah kincir angin. Selanjutnya, sediakan kertas origami, kemudian kita gulung seperti ini. Gulungan ini untuk dijadikan pegangan kincir angin. Selanjutnya lem di bagian ujungnya. Kemudian potong kertas dan gulung kertas untuk penyangga kincir angin seperti ini. Selanjutnya, merangkai bagian-bagian dengan jarum pentul dengan cara melubangi bagian tengah kincir angin. Selanjutnya, masukkan penyangga dan pegangan yang telah dibuat. Kemudian di bagian belakang, tempel solasi untuk mengencangkan rangkaian kincir angin. Setelah membuat kincir angin, tantangannya peserta didik dapat membedakan kincir angin dari setiap kelompok. Mengapa gerakan kincir angin ada yang lebih cepat dan ada yang lebih kuat kincir anginnya dengan kekuatan angin yang sama. Setiap kelompok memiliki argumennya sendiri-sendiri. Setelah itu mereka menulis pendapatnya di dalam LKS. Kita akan membahas tentang sains yang terdapat dalam kincir angin yang terbuat dari kertas ini. Apa saja sih kira-kira? Kita lihat ya. Nah, yang pertama, karena kincir yang kita buat ini terbuat dari kertas, dan kertas itu berasal dari kayu yang merupakan salah satu bahan alam dan termasuk dalam sains. Jadi, kertas yang kita gunakan untuk membuat kincir ini termasuk dalam sains. Nah, yang kedua yaitu jika kertas yang kita gunakan untuk membuat kincir ini dengan kertas bekas, bisa ya teman-teman dengan menggunakan kertas bekas, maka kita memanfaatkan limbah atau sampah yang termasuk dalam sains juga. Nah, yang ketiga yaitu jika kincir yang kita buat ini menggunakan dua warna seperti ini, dan kincir ini berputar dengan arah cepat atau arah penuh, maka kincir ini akan menjadikan satu warna atau akan menghasilkan satu warna, yaitu menjadi warna hijau, karena ini adalah warna
warna kuning dan warna biru, maka akan menghasilkan warna hijau. Dan itu merupakan salah satu sains yang disebut dengan mixing color atau perpaduan warna. Nah, jika teman-teman menggunakan warna seperti ini akan menghasilkan sains. Misalnya, ini kan warna kuning dan warna biru. Nah, jika kalian menggunakan warna biru dan merah, maka itu akan menghasilkan warna ungu. Dan itu juga merupakan salah satu sains. Selain itu, kincir angin juga mengandung materi tentang IPA mengenai sumber energi angin yang dapat berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, teknologi. Dari mana kita belajar teknologinya? Teknologi itu sendiri adalah semua alat yang membantu manusia yang tidak ada di alam. Dalam pendekatan STEAM, peserta didik dibiasakan dengan penggunaan teknologi. Ketika kita membuat kincir angin, peserta didik menggunakan gunting dan lem. Gunting dan lem termasuk ke dalam teknologi karena gunting dan lem alat yang dibuat manusia untuk membantu kegiatan manusia. Selain itu, bagian teknologinya dalam proses pembelajaran, guru dapat menayangkan suatu video seperti ini. Video ini berisi tentang pemanfaatan kincir angin di Kabupaten Sidendreng, Rampang, Sulawesi Selatan yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Wilayah di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan listrik dapat menggunakan kincir angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Di Indonesia masih sedikit yang memanfaatkan kincir angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Sehingga dalam pembelajaran peserta didik mendesain kincir angin secara sederhana. Diharapkan nantinya peserta didik dapat membuat kincir angin yang dapat mengalirkan listrik yang berguna untuk kehidupan. Dengan seperti ini, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan mendesain kincir angin dengan menggunakan kertas. Engineering atau yang biasa kita sebut teknik. Engineering atau teknik adalah penerapan ilmu teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan. Para praktisi teknik profesional disebut juga dengan insinyur. Dengan kata lain, teknik adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Nah, kali ini saya akan memberi contoh teknik yang dilakukan pada pembuatan kincir angin. Teknik yang digunakan pada pembuatan kincir angin adalah dengan cara menggunting kertas. Di dalam pembuatan kincir angin ada menggunakan gunting untuk kita menggunting kertas. Lalu teknik yang kedua adalah mengelem kertas. Dan teknik ketiga menggunakan penggaris agar sudut-sudut kincir angin menjadi rapih. Art atau seni. Art atau seni adalah keahlian membuat karya yang berbentuk seperti lukisan, tari, atau ukiran. Seni meliputi kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang menggunakan ilustrasi, gagasan untuk dukungan keindahan. Nah, dalam pembuatan kincir angin, art atau seni itu sangatlah penting karena dalam pembuatan kincir angin kita bisa mencampurkan warna lebih menarik atau bisa dimodifikasikan dengan misalkan batangnya warna coklat atau baling-balingnya itu kita warna-warnakan menjadi warna putih dan hijau. Nanti setelah diputar, kincir angin itu akan berubah warna. Karena tanpa kita sadari, pembuatan kincir angin ini membuat anak menjadi menumbuhkan kreativitasnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang matematik yang terdapat dalam kincir yang terbuat dari kertas ini. Apa saja? Yuk kita lihat. Nah, matematik dari kincir kertas yang kita buat itu yang pertama yaitu dari kertas itu sendiri. Coba kalian ingat-ingat sebelum kertasnya digunting,
kertasnya tersebut berbentuk seperti ini, bukan? Nah, bentuk ini merupakan salah satu bentuk bangun datar yang disebut dengan persegi. Nah, jadi kincir yang kita buat ini terdapat matematik dari kertas yang kita gunakan. Lalu yang kedua yaitu sebelum kincir ini jadi, kita harus terlebih dahulu melakukan garis diagonal dari ujung ke ujung agar dapat digunting dan agar dapat simetris. Lalu yang ketiga yaitu pada kincir ini terdapat bentuk teman-teman tanpa kita sadari, ternyata pada kincir ini terdapat bentuk dari tengah. Kita dapat melihat bahwa ini adalah lingkaran dan merupakan salah satu bangun datar. Nah, lalu selain lingkaran ini yang terdapat di sini, kita juga harus mencari salah satu titik pusar agar si kincir tersebut dapat berputar dengan seimbang, dan jika kita tidak mendapatkan titik pusar ini, maka kincir tersebut tidak akan berputar dengan sempurna. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.